Jadi tidak menggunakan kekerasan tetapi pendekatan dengan marga. Dan surat yang sama juga saya sampaikan ke Presiden Jokowi, surat terbuka. Dan itu sudah dimuat dalam media Tirto secara utuh, ya muat itu. Pentingnya Egyanus kami mendesak tidak ada tim runding. Dari pengalaman kita, Lenis Kogoya dan beberapa tokoh gereja di Papua turut ambil bagian mensolusikan masalah penyanderaan yang dilakukan kelompok Egyanus Kogoya di Provinsi Papua khususnya di daerah Kabupaten Duga. Sekian lama tidak muncul di media, kini Lenis Kogoya angkat suara. Sampai saat ini, upaya penyelamatan sandera pilot Kapten Philip Mark masih terus dilakukan oleh pemerintah melalui upaya negosiasi yang dilakukan oleh gabungan aparat TNI, Polri di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Di sela kesempatan itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Dr. Lenis Kogoya mengimbau pemimpin TPNPB kelompok Egyanus Kogoya agar menghentikan aksi kekerasan yang berdampak pada masyarakat maupun TNI, Polri yang ada di wilayah Duga, Papua. Hal ini disampaikan Dr. Lenis Kogoya saat merespons persoalan penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mertens di Kabupaten Duga yang melibatkan kelompok TPNPB pimpinan Egyanus Kogoya. Saya sarankan, lebih baik AD Egyanus dan TNI, Polri Papua tidak usah bunuh-bunuhan, mari kita bangun daerah Papua bersama-sama karena Provinsi Papua telah diberikan DOB atau daerah otonomi baru. Dahulunya 2 provinsi, sekarang sudah menjadi 6 provinsi, untuk apa kita berantem yang ujung-ujungnya mengakibatkan banyak korban baik di pihak masyarakat sipil maupun anggota TNI, Polri, kata Lenis Kogoya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 28 Maret 2023. Menurut Lenis, ia memiliki visi yang sama dengan kelompok Egyanus, yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua tapi, mari kita lakukan itu dengan mendamaikan dengan lembaran baru bagi nasib orang Papua dan daerah Papua yang dititipkan Tuhan bagi kita di tanah Papua tercinta. Jadi tidak menggunakan kekerasan tetapi pendekatan dengan marga. Contoh kalau di sana ada Kogoya berarti ya Kogoya tanggung jawab untuk tadi dia ketemu. Kalau marga Wenda berarti cari lagi. Jadi masing-masing tanggung jawab untuk koordinasi dan baik kepada keluarga masing-masing untuk mengamankan situasi keamanan di tanah Papua. Di sela itu juga, Dewan Gereja Papua, DGP, meminta agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka, TPNPB-OPM, pimpinan Egyanus Kogoya agar segera membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mertens yang hingga saat ini masih disandera. Dalam jumpa pers di Jayapura, Papua, Pendeta Dr. Socrates Sofian Yoman mengatakan, dirinya telah menulis surat terbuka kepada Egyanus Kogoya yang menjelaskan bahwa peristiwa penyanderaan seperti ini bukan pertama kali terjadi di Papua. Perlu ada penyelesaian secara utuh dan tidak secara terpaksa. Persoalan yang Egyanus Kogoya perjuangkan itu sudah jelas, sementara negara bicara tentang perjuangan Papua Barat, TPNPB itu disebut KKB atau teroris, tapi dalam skala dunia internasional, TPNPB ini sudah clear dan Egyanus Anda dan kelompok Anda sudah memenangkan pikiran-pikiran tersebut sehingga Egyanus bukan KKB atau teroris. Oleh sebab itu dalam surat terbuka itu saya minta agar Egyanus Kogoya dengan hati mulia bebaskan Kapten Pilot Mertens, ujarnya. Dan surat yang sama juga saya sampaikan ke Presiden Jokowi, surat terbuka. Dan itu sudah dimuat dalam media Tirto secara utuh, ya muat itu. Jadi harapan dari kami, saya, juga kami dari Dewan Gereja Papua, supaya dia harus cari satu mediator yang netral, satu mediator yang dipercaya oleh TPNPB, dan juga dipercaya oleh masyarakat dan dipercaya oleh negara. Untuk khusus membebaskan pilot dan kami minta itu satu kebutuhan sangat urgen. Nanti dampaknya secara sangat luas. Impactnya yang korban masyarakat kecil, TPNPB juga korban, terus anggota aparat keamanan juga korban. Kita tidak menghendaki itu. Pendeta Sofian Yoman juga menjelaskan bahwa Kogoya adalah Panglima Besar, dan apa yang diperjuangkan ini sudah sangat lama dan berlangsung sejak tahun 1960-an, dan harus dilihat secara utuh adalah perjuangan seluruh masyarakat Papua.
Kasus penyanderaan ini, katanya, secara psikologis sangat mengganggu bagi keluarga, istri, dan anak dari Kapten Pilot Susi Air ini. Dari sisi kemanusiaan pilot Susi Air harus dibebaskan, dan jika pembebasan itu terjadi maka, Kogoya juga akan mendapat simpati dari masyarakat global, khususnya masyarakat Indonesia. Bedanya, kata Lenis Kogoya, bahwasanya, kelompok Egyanus Kogoya dan TPNPB memiliki ideologi kemerdekaan tersendiri dengan tujuan utama mereka yaitu melepaskan diri dari negara Indonesia. Sedangkan kami kelompok moderat, ingin memerdekakan orang Papua lewat jalan pendidikan yang layak, kesehatan, dan ekonomi yang telah diupayakan negara melalui program Presiden Joko Widodo di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua. Menurut Lenis, kami berjanji, akan bersama-sama tokoh masyarakat dan tokoh adat di wilayah Papua meramu dan menjangkau kembali hati nurani Egyanus Kogoya agar upaya pelepasan sandera ini menjadi langkah strategis pendekatan nilai sosial di dalam budaya dan adat wilayah Lapago. Pendekatan yang dilakukan oleh Lenis Kogoya ini ada di dalam beberapa langkah dan upaya. Upaya pertama, kami lembaga adat harus turun tangan, kami marga Kogoya harus turun tangan secara nilai budaya, agar kami dapat meramu nurani kemanusiaan kelompok Egyanus Kogoya. Lanjut Lenis Kogoya. Ia pun menegaskan bahwa upaya membebaskan pilot Susi Air dengan pendekatan perang dengan mengangkat senjata mesti dipertimbangkan matang-matang karena ada dampak negatif di samping positifnya dan kita harus dapat solusikan bersama segenap anak bangsa Indonesia di dalam melihat dan memproteksi persoalan Papua. Diketahui, Philips Mark yang merupakan warga Selandia Baru, disandera oleh TPNPB di bawah komando pimpinan Egyanus Kogoya, setelah pesawat Susi Air yang dibakar di Bandara Paro, Duga Papua Pegunungan Tengah pada 7 Februari 2023. Saat itu, pesawat tersebut mengangkut 5 penumpang yang merupakan orang asli Papua, OAP. Sebenarnya, Kapten Philips dan kelima warga asli sempat melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun, belakangan diketahui bahwa kelima warga sipil ini telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan Kapten Philips Mark masih disandera hingga saat ini. Selanjutnya, menurut Pendeta Dr. Sofyan Yoman dan tokoh gereja di Papua, surat yang sama juga sudah kami surati kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Harapan kami dari pihak Dewan Gereja Papua, harus ada satu mediator atau negosiator yang netral yang dipercaya oleh TPNPB, masyarakat, dan negara untuk bisa bertemu dan proses pembebasan itu dapat terjadi dengan langkah hukum persuasif yang bermartabat. Mediator ini adalah kebutuhan yang sangat urgen, jika tidak terjadi maka sudah pasti banyak korban yang berjatuhan dan ini kami pihak gereja tidak inginkan terjadi di Papua, lanjut Sufyan Yoman. Di tempat yang sama juga, moderator Dewan Gereja Papua atau DGP, Bapak Pendeta Beni Giai juga mengatakan soal penyanderaan ini ibarat sebuah permainan atau interaksi dua makhluk antara Papua dan Indonesia. Ada sejumlah akar masalah yang belum diselesaikan di Papua, jika hal ini tidak diselesaikan akar masalahnya, maka penyanderaan akan berjalan terus-menerus dan persoalan Papua tidak akan diselesaikan. Kedepannya, soal penyanderaan terulang lagi, itu kami tidak bisa pastikan. Orang di hutan ini hanya pikul senjata dan selalu mengingat keluarga mereka yang sudah meninggal dan mengungsi kemana-mana, hal ini menjadikan mereka gelap mata, lanjut Pendeta Beni. Pentingnya Egyanus, kami minta tidak ada tim gunting. Dari pengalaman kita, tim gunting yang di Laga bulan Juni 2010, itu tim gunting kita pergi foto. Sana, kau kasih kami foto, kami lihat orang itu dulu. Dan kepala Polda kami, kepala Polda itu orang Bali itu. Ima dipastikan. Bapak kasih kami jaminan. Tidak ada operasi militer, tidak ada bikin apa-apa. Kalau Bapak percaya kami, jadi bagus. Kita bicara, pergi ambil foto, pergi lihat depan di mana, tinggal uang, bagi-bagi ayamnya yang mereka potong daftar semua. Kita ganti. Itu yang tidak terjadi. Jadi, kalau itu terjadi, kau mesti bebaskan. Itu pesan kami. Nah, yang lain itu, kami pikir tentang masyarakat sipil. Itu kalau tidak dibebaskan, operasi militer jalan, minta maaf, korban lebih banyak. Nah itu yang kami minta supaya kalau bisa itu Sandra dibebaskan langsung atau lewat tim harus.
Oleh sebab itu DGP mengajak semua orang untuk melihat segala proses yang terjadi secara utuh. Karena proses penyanderaan terjadi setelah beberapa hari kesepakatan jeda kemanusiaan ditarik oleh Komnas HAM RI. Secara politik, mestinya hal ini terus berjalan, dan lebih parahnya, para petinggi negara sama sekali tidak mempercayai kesepakatan jeda kemanusiaan ini. Lebih lanjut, Pendeta Benny Gie menjelaskan bahwa pihaknya sangat menyesali tidak ada tim negosiasi atau tim runding yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan dengan segera proses penyanderaan ini. Saya punya pengalaman sebagai tim runding untuk menyelesaikan persoalan yang sama di Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya pada waktu tahun 2010 lalu. Semuanya ada kemudahan saat melaksanakan proses di lapangan, serta jaminan keamanan juga diberikan waktu itu langsung oleh Kapolda Papua, Imade Pastika, dan semuanya berjalan lancar dan damai. Di dalam surat terbuka kami Dewan Gereja, ada sejumlah hal yang sangat prinsip yang harus dihormati adalah kemanusiaan. Selain itu juga, jika pembebasan tidak dilakukan maka sudah pasti masyarakat sipil jadi korbannya. Oleh sebab itu, kami minta agar sandera ini harus dibebaskan baik secara langsung maupun melalui tim runding, ujar Pendeta Benny. Sumber ini dilansir dari Jubi ID dan. Demikian informasi update terkini. Salam fakta jurnalis.